doesn't sleep. Halo teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali di Eka House Vlog. Sebelumnya, bagaimana teman-teman kabarnya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan bahagia, dan selalu dikaruniai banyak rezeki, amin. Dan minal aidin wal faizin ya teman-teman. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga puasa kita berkah dan hari raya ini membawa sesuatu yang terbaik buat kalian semuanya, amin. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari petang puluh derajat, langsung adem. Biar kabare posone sik lancar. Mokel aku ndak interest. Astagfirullah. Ini saya baru saja nge-gym teman-teman, dan saya harus pulang karena di sana di tempat gym itu terlalu banyak polisi-polisi dan FBI. Gak tahu mereka menyembunyikan apa di dalam loker laki-laki. Jadi dan di sini itu semua terlalu privacy teman-teman. Mereka itu tidak mau tahu what's happen around them. Jadi ini saya langsung cus. Jadi ini di tempat kerja teman-teman, saya pasang bulu mata yang hanya memerlukan waktu secara cuma 5, 6, 7 menit. Itu saja. Kemudian bulu matanya bisa lasting buat 1 minggu begitu teman-teman. Jadi ini adalah bulu mata hack biar ngirit dan penampilan tetap cantik. Trial and error teman-teman, kadang-kadang bisa, kadang-kadang tidak. Ini saya ada potong rambut secara gratis. Secara 1 bulan sekali saya ada potong rambut secara gratis di tempat kerja saya, yaitu Mem yang selalu potong rambut saya, teman baik saya. Dulu kita bekerja di tempat yang lama, di sekolahan yang lama. Kemudian Mem pindah ke tempat ini, dan saya tidak tahu kalau dia itu pindah ke tempat ini teman-teman. Waktu saya interview itu saya lihat mobilnya dia. Oh my god, saya bilang sama bosnya, jangan bilang ya sama teman saya mau bikin surprise sama dia kalau saya kerja di sini begitu. Tak mau yo guys, anak cerita lucu gini sekolahan iki yo. Muridku iki ra iso omong, golek terapi, ben iso omong, golek spesialis. Sekali ngomong ki ya mendengi ki dodok lawang pas aku nyapu. Wah, sore-sore kan aku nyapu. Dia iki dodok lawang. Lah sapune akeh, sapune arep direbut kancane ngono. Biyen wis ora tau ngomong, dodok lawang karo nangis. Bahasan tak buka ki mau ngewangi aku nyapu. Juga sapu siji, cah sitoke meneh mlebu arep ngrekut sapune. Ra tau iso ngomong, sekali ngomong ki lho nduding kacane. Tupit. Goblok. Lah, pas sore-sore ki mau disusul mae. Lha iki nyapa ki kok ngelokne anakku iki goblok iki ngono. Yo gak oleh ngono kuwi, akhire serapat dikomplain ya. Gak oleh ya kan ya. Rat biasa pecah kuwi meter ya ora tau ngomong ngono. Terus mari ngono aku gentan rapat karo mak sing ngelok-ngelokne iki mau. Ngono. Terus mak lek nyare kowe lek timbangane iso ngomong gerar pengen ngelok-ngelokne kancane wis sah omong kowe. Nyapo detik-detik arepe buka ki mau malah sawi. Ayo jawabannya apa yo? Halo guys, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana guys, masih lancar puasanya? Sudah seminggu saya tidak nge-vlog, saya tidak bikin video, saya tidak ngapa-ngapain, saya kehilangan semangat. Dan tahu nggak teman-teman, saya tuh sebenarnya kepingin nyusul Mas Andrew, tapi Mas Andrew bilang jangan. Oh no.
Jadi ini pagi sebelum berangkat kerja, saya cuci-cuci piring dulu ya teman-teman ya, karena ini habis buka puasa semalam dan masak-masak. Saya capek sekali dan langsung tepar, jadi nggak punya waktu buat cuci-cuci. Kemudian habis sahur langsung mandi dan pergi kerja, karena di sini sahurnya itu jam 5.30 teman-teman, dan di akhir itu jam 6 selesai. Jadi agak pendek ya teman-teman ya. Dulunya jam 8.30, sekarang jam 7.30 untuk buka puasa, jadi 1 jam lebih pendek. Syukur alhamdulillah. Jadi saat ini adalah sehari sebelum puasa ya teman-teman, sebelum lebaran. Rindu, 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 tapi benci, juang memandang. Jadi ini adalah waktunya buka puasa terakhir teman-teman. Saya ditraktir anak lanang untuk makan malam di restoran Vietnam. Jadi kita makan nasi goreng udang sama tami goreng tahu, dan besoknya saya harus check up kesehatan. Jadi ini adalah klinik di mana saya ada check up teman-teman. Ini ada mamogram. Ini saya baru bangun tidur langsung keramas dan pergi ke tempat klinik teman-teman. Di sini klinik itu sepi sekali teman-teman. Ya Allah, rambutku, astagfirullah. Muka-muka tidak ada apa-apa ya teman-teman. Ini saya nangis lihat TV teman-teman. Jadi ini Married at First Sight UK Math. Ini melihat pasangan gay, pasangan sesama jenis. Saya jadi nangis teman-teman. Halo teman-teman semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali di Eka House Vlog. Sebelumnya, bagaimana teman-teman kabarnya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan bahagia dan selalu dikaruniai banyak rezeki. Amin. Kali ini Eka mau membuat lontong sayur ya teman-teman ya. Dan saya ucapkan selamat hari lebaran, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Saat ini saya ada di rumah sendiri karena Brian masih keluar dan Sarah pergi ke tempat saudaranya, dan mereka ulang tahun, dan Mas Andro tentu saja lagi kerja di jauh sana. Jadi saat ini kita long distance relationship. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Astagfirullah. Jadi kali ini saya mau bikin lontong sayur ya teman-teman, karena kita ada di Australia. Jadi lontongnya itu saya bikinnya seperti ini, ketupat palas, perisa asli. Oh, kok ini kok glutinous rice ya? Oh, bukan yang ini ya. Saya ada lagi lontongnya itu yang di dalam sana. Ini buat ketan ini. Ini bahan-bahannya itu rebung. Unik kan rebungnya? Rebung Korea seperti ini. Jadi kita mau rebus dulu, rebung sama kacang lodonya kita mau rebus. Kemudian kita pakai daging sapi dan daging ayam ya teman-teman ya. Kita mau masukkan ke dalam grill, kita grill dulu. Kemudian kita ada lauknya pakai chicken wing ya teman-teman ya. Dan bahan-bahannya itu kita ada bawang merah, bawang putih, bawang bombay. Kemudian kita ada kemiri, kita ada daun salam, ada daun jeruk, kemudian kita ada galangal atau laos, kita ada banyak cili atau lombok, kemudian kita pakai
apa ini, kunci ya, kencur bukan, kencur, ini pakai kencur, ini pakai ketumbar, dan juga bawang, bukan, apa ini, lada putih, dan kunyit ya teman-teman ya. Kita mau blender ini atau kita goreng dulu kayaknya. Oh, kita blender aja langsung. Kemudian kita gongso kalau sudah di blender ya teman-teman ya. Kita taruh di sini karena ini cepat sekali. Kita mau rebus daun, bukan apa ini namanya, biji, ini namanya black eye beans, tapi ini sebenarnya kacang loto kalau di Indonesia ya teman-teman ya. Jadi ayamnya ditaruh di dalam nampan dan di grill ya teman-teman. Kemudian ini saya mau rebus kacang lodonya supaya cepat. Biasanya juga bisa itu cuma direndam, tapi saya mau rebus saja. Kemudian ini kita mau potong-potong rebungnya ya teman-teman ya. Rebungnya kita mau potong-potong. Secara ini rebung sangat unik sekali. Ini kali pertama saya menemukan rebung yang seperti itu. Ini ayamnya sudah matang teman-teman, habis kita grill. Kemudian kacang lodonya juga sudah matang, habis kita rebus. Kemudian kita dinginkan pakai air. Ini langsung kita mau goreng ayamnya ya teman-teman. Jadi digoreng dalam penggorengan ini bikin kita gampang, nggak usah cuci-cuci ya teman-teman ya. Kita tinggal entas begitu saja. Akan tetapi ini sepertinya membuat makanan itu sepertinya atos gitu teman-teman. Tidak seperti yang kita goreng dengan api biasa di wajan gitu. Itu hasilnya itu lebih enak gitu. Ini kering, membuat kering. Hasilnya itu tidak sebagus yang kita gorengan pakai gorengan natural. Ini saya rebus lontongnya itu kira-kira 1 jam ya teman-teman ya. Ini lontong ketan, jadi bisa pakai buat lupis, begitu. Ini sudah mulai matang, dagingnya sudah empuk, dan kita masukkan
ayam yang di grill itu, karena Mas Brian minta ayam ya. Jadi ayamnya di grill dulu, kemudian tinggal masukkan begitu saja. Dan sebelum di grill itu juga harus dimarinasi, dibumbuni begitu teman-teman. Karena rasanya kurang nendang, itu saya kasih bumbu opor ayam. Mungkin karena nggak ada MSG-nya ya, jadi nggak bisa nendang gitu. Sekalian karena sudah rusuh semua, kotor semua, jadi saya ini mau bersihkan dulu pan stopnya, dan kemudian kita mau bikin takjil. Ini adalah pembuatan takjil yang kira-kira terakhir ya teman-teman. Jadi takjil itu sebenarnya kalau di rumah saya itu takjil itu sesuatu yang manis ya teman-teman, kayak dessert atau manis gitu. Tapi pada dasarnya takjil itu adalah makanan regardless yang savory ataupun yang sweet, itu untuk puasa atau untuk event sajian itu adalah takjil ya teman-teman. Yaitu saya membersihkan bench dan membuat takjil kolak es buah yang terakhir. Jadi setelah semuanya bersih, kan enak dilihatnya ya teman-teman, kalau mengkilap lagi begitu. Itu kita membuat es buah. Kali ini saya membeli es buah yang terdiri dari apokat, nangka, dan degan. Karena degannya itu bukan degan yang agak atos itu teman-teman. Jadi saya rasanya potong-potong aja dulu karena agak terlalu kepanjangan. Dan itu adalah nangkanya itu nangka utuh itu. Jadi nangka itu kalau dari Cina, dari Thailand itu kurang manis teman-teman. Nangka paling manis itu nangka Malaysia. Jadi ini saya mau kasih susu kental manis, dan saya kasih apokat ya. Jadi ini kenapa saya waktu puasa 1 bulan itu saya tidak kurus, karena terlalu banyak makan manis. Ini lontongnya sudah selesai teman-teman. Kemudian saya kasih opornya dan pakai ayam. Ya Allah, alhamdulillah akhirnya kita buka puasa teman-teman sambil nonton TV. Syukur alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa berdoa dulu. Panas disebul begitu. Jadi di sini itu ada berita tentang Bos Meta ya teman-teman. Bos Meta atau Mark Zuckerberg itu yang menceritakan tentang pelanggaran hukum atau non pencemaran nama baik. Bukan pelanggaran hukum, tapi sengketa hukum yang melanggar perjanjian dan non pencemaran nama baik itu ya. Jadi dia itu, ini pegawainya itu sedang ada maternity leave ya, sedang cuti untuk melahirkan. Itu dia itu bosnya itu, Bos Meta, suka mengirim email dan mengharuskan dia untuk bekerja begitu teman-teman ya. Jadi kalau secara orang bule itu seperti itu tuh nggak boleh ya teman-teman ya. Dan ini juga menceritakan tentang politik-politik yang lain, dan menceritakan bahwasannya pada tahun 2016 itu Mark Zuckerberg itu ingin mencalonkan presiden pengganti Donald Trump. Ini sambil nonton berita, anak saya itu melukis saya waktu saya rebahan teman-teman. Saya rebahan seperti itu, dilukis sama anak saya itu memerlukan waktu kurang lebih dari sekitar 5 menit ya teman-teman. Dia itu seorang artis ya, yang kuliahnya itu memang kuliah gambar teman-teman. Jadi dia itu itu hasilnya. Terima kasih sudah menonton.